Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Kitabul Azan, pada malam hari ini kita akan mulai dari bab 127. Di bab ini ada 3 hadis, Bapak Ibu. Imam Al-Bukhari memberi judul Babul Itma'ninati khina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i. Bab tuma'nina ketika mengangkat kepala dari ruku. Mengangkat kepala dari ruku yang kita kenal dengan iktidal. Itu juga ada tuma'ninah. Jadi tidak hanya sekedar mengangkat kepala dari ruku, kemudian berdiri, kemudian langsung bergerak untuk sujud. Tetapi ada tuma'ninah, ada ketenangan di situ. Apalagi yang sudah berlalu hadisnya, ketika berdiri pada posisi iktidal ada doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam itu berkewajiban memberikan komando dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah, kemudian imamnya berdoa. Kalau makmum itu langsung berdoa. Tentu berdoanya setelah posisi tubuhnya tegak. Jadi jangan berdoa sambil bergerak. Tegak dulu baru berdoa. Bagaimana kalau bermakmum dengan imam yang cepat misalnya? Nah, kita belum sempat berdoa, baru tegak, imamnya sudah sujud, ya ikuti sujud. Mengikuti imam itu didahulukan daripada kita memilih untuk berdoa. Nah, kalau kita berdoa, kita akan ketinggalan tidak hanya satu gerakan. Mungkin beberapa gerakan berikutnya kita akan ketinggalan. Nah, makanya kalau imamnya sudah kita iktidal, imamnya iktidal, kita belum sempat berdoa, imamnya sudah sujud, ya kita ikut sujud. Tapi nanti setelah selesai ya matur kepada imamnya. Pak Imam, kayaknya tadi saya tidak sempat berdoa. Mudah-mudahan sholat berikutnya saya diberi kesempatan untuk berdoa. Yang halus ya Pak. Jadi mengingatkan orang itu dengan kaulan layyinan, dengan ucapan yang soft, dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, nanti saat berikutnya sudah berubah, berarti sudah dilaksanakan. Kalau belumnya nanti diingatkan kembali. Jangan langsung iktisal, jangan langsung memisahkan diri.
Enggak mau jamaah di situ, imamnya terlalu cepat kan gitu. Itu namanya orang dengan tipe mutungan. Kan kadang-kadang ada orang yang tipenya mutungan. Keinginannya tidak tersampaikan, kemudian memisahkan diri. Ternyata pindah ke masjid lain, ketemunya sama. Bingung nanti dia. Jadi sampaikan dengan cara yang soft ya, layyinah. Imam Al-Bukhari mengawali bab ini dengan mengutip ucapan dari Abu Humaid. Rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat wastawa lurus jalisan duduk. Ini berarti mengangkat kepala dari posisi sujud. Duduknya bagaimana? Istawa jalisan. Istawa itu tegak. Sama dengan tadi, dari ruku ke i'tidal juga tegak. Hatta sehingga ya'uda kembali kullu faqorin. Kullu tiap-tiap faqorin tulang makanahu ke tempatnya. Jadi kalau kita berdiri itu ya tulang kembali semula. Duduk di antara dua sujud, apakah menggunakan cara iftiros atau menggunakan cara ik'a, itu tetap tulang itu kembali ke tempatnya. Perkara kemudian ada yang oleh Allah dikurangi nikmatnya, Bapak Ibu. Kan kalau usia sudah banyak, posisi duduk tidak istawa, ya diterima dengan penuh kerelaan. Kan dulu waktu muda sudah merasakan duduk yang nikmat. Ya, jadi posisi duduknya iftiros. Iftiros itu menduduki kaki kiri dengan kaki kanan diletakkan sebelah kanan, kemudian ditekan ujung-ujung jarinya. Atau mau ik'a. Ik'a itu duduk di ujung tumit. Jadi iya duduknya di ujung tumit. Bagaimana kalau Pak kaki saya tidak bisa kalau diduduki kaki kiri, harus kakinya ditumpangkan di kaki kanan. Kan ada yang kaki kirinya numpang kaki kanan. Karena kalau diduduki sakit misalnya, ya pengecualian. Yang kita kaji itu adalah standar. Jadi standar untuk orang-orang yang memang mampu melaksanakannya. Kalau tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Daripada dipaksakan, kemudian baru diduduki nyet misalnya, kemudian tidak berdoa malah adu-aduan kan ya jadi batal salatnya. Untuk duduk malah aduh, sampingnya nengok, kenapa malah takut. Bubar ya Pak. Ya karena ada sesuatu yang sedang diterita. Kerjakan sesuai standar jika keadaannya normal. Menyesuaikan jika fisik sudah tidak memungkinkan. Yang tahu siapa? Bapak dan Ibu. Tapi jangan mengurangi standar manakala masih mampu. Itu namanya malas. Kalau malas nanti kena pasal orang-orang munafik kan begitu. Aslinya mampu, tapi tidak mau mempraktekkan yang standar. Hadisnya 800. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abul Walid qala, telah menceritakan kepada kamu Abu Al-Walid, dia berkata, Haddatsana Syu'batu, telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Sabitin dari Sabit qala, dia berkata, Kana adalah Anasun Anas yan atu lana mempraktekkan untuk kami salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana maka adalah Anas yusolli salat. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila dia mengangkat kepalanya minar ruku'i dari ruku, qoma dia berdiri. Hatta sehingga nakula kami berkata, qad sungguh nasia, dia telah lupa. Anas datang ke tempatnya Sabit ya. Kemudian mengajarkan kepada Sabit dan kawan-kawannya bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Ketika Anas mempraktikkan berdiri dari ruku untuk iktidal, ini iktidalnya lama. Sampai kata Sabit, yaitu berkata tapi dalam hati ya.
nakula qad nasiya. Jangan-jangan Anas lupa karena berdirinya lama. Itu ukuran dari itma'ninati. Tumakninahnya Rasulullah sebagaimana dipraktekkan oleh Anas bin Malik. Demikian juga ketika bangun dari sujud. Yang sudah pernah dijelaskan, idealnya itu Bapak Ibu, gerakannya sempurna dulu baru berdoa. Maka nanti diamnya itu hunayatan, beberapa lama. Bukan singkat ya, karena begitu tegak dulu, nyaman, baru berdoa. Jadi gambarannya seperti orang bertamu, masuk, duduk, munjal ambekan dulu, nah, baru ngomong. Ya, karena kalau ngomong sambil rengosan, itu ngomongnya kan tidak tertata. Lari-lari, ditanya ada apa, ngomong aja tidak jelas. Itu tumak ninah gambarannya seperti itu. Kemudian 801. Ini yang cerita adalah Al-Baro. Dia berkata, karena ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rukunya Nabi, wa sujuduhu dan sujudnya, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i dan apabila mengangkat kepala dari ruku, wa baina sajdataini dan duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa'i, dekat minas sawa'i, serupa. Jadi gerakan-gerakan Rasulullah di dalam sholat itu, dari mulai ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, itu qariban minas sawa'i, setara Bapak Ibu. Artinya tidak ada gerakan yang lebih diistimewakan. Tidak ada gerakan yang lebih dipercepat. Biasanya ketika Rasulullah ngimami kemudian ada suara tangisan bayi, yang dikurangi adalah bacaan ayat Qur'annya. Tetapi gerakan yang lainnya sempurna. Anas bin Malik cerita begitu. Bukan kemudian bacaannya dikurangi, yang lain ikut dicepeti. Tidak. Kata Anas, aku tidak pernah bermakmum kecuali kepada Rasulullah. Berdirinya lebih dipersingkat, tetapi gerakan yang lainnya sempurna. Nah, nanti ketika selesai Rasul menyampaikan, tidak ada yang membuat beliau mempersingkat berdirinya kecuali karena ada tangisan bayi. Kenapa dipercepat? Khawatir memberatkan ibunya. Sekarang kalau lagi sholat, bayinya nangis, si ibu kan kepikiran. Kepikirannya dua, Bapak Ibu. Satu kepikiran tangisan bayi, yang kedua kepikiran diganyami kancane bakal. Ya kan begitu salam selesai kan mesti pada deleng. Nah, siap-siap kan begitu kan, maka menjadi berat. Ya langsung, makanya begitu salam langsung pulang. Menghindari diganyami kancane. Tetap nanti kalau ketemu ditembung, bisa nih digawa bayi ini. Pengen jamaah, tapi tidak ada yang nunggu di rumah kan. Ya gantian nanti. Ini 801. Ini juga menjadi penanda Bapak Ibu ya, bahwa sujud itu setara dari sujud pertama sampai dengan sujud terakhir. Ini sih qariban minas sawa'i, sama. Jangan sujud pertama durasinya 3 kali bacaan, sujud terakhir kok 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Sehingga makmum akhirnya kan diteni angger imam iki ya sujud terakhirnya mesti suwe kan. Ini hadisnya jelas ya. Qariban minas sawa. Sama. 3 atau 1 ya sama. Mau 5 ya boleh, 5 ya. Jadi sujud pertama 5, sujud kedua 5 sampai dengan sujud terakhir 5 ya setara. Qariban minas sawa. Rukunya juga sama. Ruku, sujud, iktidal ini sama durasinya. Duduk di antara dua sujud juga sama durasinya. Tidak ada yang dipanjangkan, tidak ada yang dipendekkan. Kemudian Rasulullah SAW berpesan Bapak Ibu, bahwa Rasul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Jadi ketika ada orang mau berdoa, selain doa sujud, kan rata-rata doa itu ada dalam Al-Quran. Kalau dia kemudian berdoa dalam sujudnya, Rabbana atina fid dunya, berarti dia lagi baca Al-Quran. Kemudian ada yang berinisiatif, ya udah kalau gitu diganti Allahumma. Ini mengubah ayat malahan kan begitu kan. Jadi sudahlah kita berdoanya doa sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang kemudian mengatakan, saya berdoa Pak, di dalam hati. Lah, lisannya mengucapkan subhanallah a'la, hatinya berdoa yang lain, namanya tidak kompak. Karena sholat itu lisan, hati, pikiran, perbuatan harus sama. Maka ketika sujud, ya itulah yang kita baca. Tapi saya pengen minta ampunan. Kemarin sudah kita bacakan hadisnya yang ada minta ampunannya kan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qbil, ini kan ada ampunannya. Saya lagi pengen sesuatu kepada Allah, pengen dikabulkan. Manfaatkan waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Tadi antara azan dengan iqamah silakan berdoa, itu kan mustajabah. Tadi habis asar sampai dengan maghrib, ini hari Jumat, waktu yang mustajabah untuk berdoa. Selesai berwudu, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Hari Senin dan Kamis pada saat Bapak Ibu berbuka puasa, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kemarin malam ketika hujan turun, terus itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Malam ya Pak, lagi tidur udah tahu ya. Berarti tidak berkesempatan. Besok pagi sepertiga malam yang akhir, setelah tahajud misalnya, berdoa. Itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana kalau sujud? Berdoalah dengan doa sujud yang telah Rasulullah teladankan. Sehingga gerakannya qoribam minas sawa. Tidak lain dan tidak bukan Bapak dan Ibu. Kita melakukan ini tujuannya hanya satu. Ingin dicintai oleh Allah. Ittiba kepada Rasul. Rasulnya begitu, ya kita begitu kan ya. Kemudian 802 ini sudah pernah kita kaji hadisnya. Malik bin Al-Khuwairis mendatangi tempatnya Abu Kilabah, kemudian dia menyampaikan kepada Abu Kilabah dan kawan-kawannya, yurina kaifa kana sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memperlihatkan kepada kami bagaimana cara sholatnya Nabi. Dan saat itu bukan di waktu sholat. Jadi memang tujuannya untuk tarbiyah. Karena sholat itu kan dikerjakan, lisan, fisik, gerakan, maka perlu dipraktekkan tata caranya. Ini Malik bin Al-Khuwairis mengajarkan kepada Abu Kilabah. Hadisnya sudah kita kaji. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Nggih. Dalam Imam Bukhari melihatkan bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat waktu sholat. Yang saya pertanyakan itu bagaimana sholatnya Nabi waktu sholat 2 rakaat yang duduk terakhir. Ya, duduk terakhirnya. Iya. Gini Pak. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan Rasulullah apabila sholat sampai rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dengan meletakkan kaki kanan di sebelah kanan. Kemudian pada rakaat terakhir, beliau menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Redaksi hadisnya begitu. Maka praktek pelaksanaannya kemudian menjadi ikhtilaful makna, perbedaan pemaknaan. Artinya, ketika Bapak Ibu menganggap sholat 2 rakaat, rakaat yang kedua adalah rakaat terakhir, jenengan boleh duduk dengan cara tawaruk. Tapi ketika jenengan mau mengatakan, ini kan rakaat kedua, mau iftiros, silakan. Jadi mau tawaruk ya boleh, mau iftiros ya boleh.
Halnya sama dengan ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Hurairah ketika berdiri dari ruku ke i'tidal, tegak lurus sampai tulang-tulang kembali ke tempatnya. Hadisnya tidak menyampaikan secara sarih, secara jelas tangannya kemana. Apakah kembali ke tempatnya itu bersedekap, ataukah kembali ke tempatnya itu lurus. Jadi ketika Bapak Ibu i'tidal mau sami Allahu liman hamidah kembali ke sini, ya boleh. Sami Allahu liman hamidah mau kembali ke sini, ya boleh. Karena sebelum sholat, tangan kembali ke tempatnya ke sini, pada sholat tangan kembali ke tempatnya sini. Sebab tidak dijelaskan secara langsung. Kembali ke tempatnya ke sini itu tidak begitu. Maka ini namanya ikhtilaful makna. Perbedaan pemaknaan sama dengan tadi duduk. Jadi kalau jenengan memilih sholat 2 rakaat mau duduk dengan cara iftiros, silahkan. Mau duduk dengan cara tawaruk juga silahkan. Yang penting jangan sampai lupa. Ya, biasa tawaruk mau coba iftiros. Ngadeg maning kan kiranya baru rakaat kedua, silakan. Wong itu ikhtilaful makna. Ya, kecuali hadisnya dibedakan. Jelas tanda ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, Bapak Ibu, selagi perbedaannya pemaknaan, itu ya tasam. Atau ada perbedaan karena hadisnya memang berbeda. Yang sudah kita kaji, doa ruku, itu hadisnya berbeda. Ada subhana rabbiyal adimi, ada subuhun kudusun, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir. Itu tiga-tiganya ada hadisnya. Kalau ini ikhtilaful hadis namanya. Perbedaan hadis. Dalam konsep fikih namanya al-anwa'ut tasyri'. Penganekaragaman syariat. Jadi seperti orang haji, ada cara ifrad, ada cara kiron, ada cara tamattu. Kan boleh orang memilih itu, tapi masing-masing ada konsekuensinya. Jadi selagi ada hadisnya, silakan dipraktekkan. Kalau perbedaan pemaknaan, silakan dipraktekkan. Yang tidak boleh, jika tidak ada hadisnya, tidak ada perbedaan pemaknaan, kemudian improvisasi diri, itu yang tidak boleh. Nambah gerakan sendiri misalnya. Contohnya apa? Mengangkat tangan, bangun dari sujud ke duduk. Di sujud, itu cukup takbir. Allah Akbar, tangannya tidak usah diangkat. Ini malah ngangkat. Itu namanya nambahi gerakannya. Seperti ini tidak boleh. Karena melanggar yang tadi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasul mengucapkan takbir, bukan menggerakkan tangan. Menggerakkan tangan hanya pada 4 tempat. Jadi jangan improvisasi. Atau misalnya takbir, uswahnya rapat menghadap ke depan, ini malah menghadap ke belakang. Ini ya pelanggaran. Ke depan, jangan ke belakang. Atau jangan ada depan seperti ini pelanggaran. Menghadapnya ke depan. Perkara ada yang lurus di depan dada sini, kemudian agak naik sampai tahta udhun, di bawah telinga, memang ada hadisnya masing-masing. Begitu ya. Makanya kita berterima kasih sekali kepada ulama-ulama yang meluangkan waktunya untuk nulis satu kitab khusus tentang sholat dan mencantumkan dalil-dalilnya dengan lengkap. Sama dengan perbedaan hadisnya Abu Hurairah dengan hadisnya Wa'il bin Hujri, Bapak Ibu. Tentang cara turun dari i'tidal ke sujud. Hadisnya Wa'il bin Hujri itu menjelaskan, dia melihat Rasulullah SAW ketika turun dari i'tidal ke sujud, itu meletakkan lututnya dulu, baru tangannya. Itu hadisnya Wa'il bin Hujri. Tapi kalau hadisnya Abu Hurairah ngamati Rasulullah, kalau turun, tangannya dulu, baru lututnya. Artinya apa? Dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Lalu, Bapak Ibu yang mana? Silahkan. Jenengan nyaman yang mana? Pak, saya kalau lututnya dulu yang bergedebuk misalnya. Ya silahkan tangannya dulu. Baru lututnya. Pak, saya kuat ke Pak, lututnya dulu, ya silahkan. Lututnya dulu, baru tangan. Yang penting jangan. Iya.
Nah, yang itu belum ketemu, Pak. Belum ketemu itu. Iya. Sini di dada. Begitu? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kita lanjut Pak. Iya, monggo Pak. Ini untuk duduk setelah sholat selesai. Itu kan ada yang sunnah, ada yang duduk rakaat kedua, ada yang duduk rakaat terakhir. Ini yang baik ini. Apa yang silah, apa yang ada yang kita ngerti itu yang ada duduk dua rakaat terakhir itu kalau pas sholat maghrib. Jangan duduk untuk Qobliyah maghrib masih. yang terakhir itu sholat subuh itu agak Iya. Setelah selesai sholat, kita kan duduk seperti silah. iya. Setelah selesai sholat memang tidak diatur Bapak Ibu ya. Iya. Dan ini yang kalau seperti kita kan langsung duduk apa ya? Sila. Boleh. Sila boleh. Mau duduk tawaruk boleh. Mau duduk iftiros juga boleh. Kenapa rata-rata memilih duduk sila? Ya tanya sama yang duduk sila. Boleh. Karena memang tidak diatur. Kan setelah selesai sholat sudah tidak masuk ke dalam rukun syarat sholat kan begitu. Ya, sudah bebas. Bahkan setelah selesai sholat ada yang tidak duduk ya ada. Langsung berdiri pulang kan ya boleh. Iya, yang diatur kan dari takbir sampai salam kan begitu ya. Itu diatur. Kenapa ada yang memilih untuk sila? Kan tadi sudah duduk tawaruk Pak, yang boyoknya pegel misalnya ya, duduk sila boleh. Ada yang memilih untuk duduknya duduk iftiros ya boleh. Karena apa? Menghindarkan diri dari rasa kantuk kan ya bisa Pak. Karena ternyata begini, saya bertanya kepada seorang terapis. Saya tanya, kenapa sih bapak-bapak kalau saya khutbah kok rata-rata ngantuk? Jawaban terapis ini, karena duduknya sila. Kenapa sila itu membuat ngantuk? Karena ketika duduknya sila, lama-lama itu melengkung punggungnya. Yang ini kan. Ketika melengkung, tulang ekornya nempel ke tempat duduk. Ketika tulang ekornya nempel, ada rasa nyaman, makanya ngantuk. Kalau tidak ingin ngantuk, duduknya adalah duduk iftiros. Iftiros itu nanti kan kakinya diduduki semua. Itu tidak mungkin ngantuk. Semakin lama semakin berat. Makanya kalau dipraktekkan, oh iya ternyata iya Pak. Tidak ngantuk. Termasuk khotib juga tidak ngantuk karena tidak duduk itu khotibnya. Ya, khotibnya tidak ngantuk berdiri. Jadi besok Jumatan coba dipraktekkan. Duduknya lalu duduk dengan cara iftiros. Tapi jangan langsung. Nanti kalau 15 menit ya berat nanti kalau mau bangun. Iya. Tapi kalau udah biasa, lama-lama kuat dan nyaman. Itu jawabannya begitu. Jadi boleh mau duduk. Ketika zikir, mau tetap tawaruk ya boleh, mau iftiros ya boleh, mau silah ya boleh. Ya. Ya. Ya, gimana Pak? Ya, konsep amal soleh, Bapak Ibu. Di Quran kita akan jumpai syarat kalau kita ingin selamat. Allah SWT akan mengajukan dua syarat ya. Yang itu mutlak harus dilakukan. Termasuk ketika Allah SWT menjelaskan tentang kerugian yang akan dialami oleh manusia. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Amal dikatakan soleh. Amal dikatakan soleh
syaratnya didahului orangnya beriman dulu. Makanya kalimatnya kan mesti amanu baru wa amilus solihah. Amilus solihah mesti di belakang amanu. Jadi syarat amalnya dinilai sebagai amal soleh adalah amanu. Orangnya beriman terlebih dahulu. Kemudian kalau mau ditanyakan apakah ini amal soleh atau tidak, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya. Contoh Bapak Ibu. Ini saya contohnya yang setiap hari kita kerjakan. Makan. Karena tidak ada orang yang tidak makan. Tiap hari pasti makan. Jadi jangan menganggap makan itu hanya kebutuhan, makan itu ibadah. Ada perintahnya. Di Quran banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk makan. Misalnya di Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kata Allah, wahai manusia makanlah oleh kalian. Jadi makan itu ibadah, ada perintahnya. Kemudian yang kedua, amal dikatakan amal soleh jika ada uswahnya. Maka Rasulullah bilang begini, kulu washrobu biyaminihi, wala ta'kulu wala tashrobu bisimalihi. Fa inna syaitona ya'kulu wa yashrobu bisimalihi. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Begitu kita mau makan, tangan kanan kita gunakan. Rasulullah berpesan lagi, iza akala hadukum faliyadkur ismallah. Apabila engkau hendak makan, maka sebutlah asma Allah, bismillah, ambil dengan tangan kanan. Itu namanya uswah. Rasulullah SAW misalnya memberikan yang oleh masa sekarang disebut dengan amalan, ya. Amalan zikir dan doa. Zikir dan doa itu bisa dibedakan menjadi 2, Bapak Ibu. Yang pertama ada zikir dan doa yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu doanya diajarkan oleh Rasulullah, hitungannya diajarkan oleh Rasulullah, tempat membacanya diajarkan oleh Rasulullah. Contoh, istighfar setelah selesai sholat fardu. Berapa kali? 3 kali. Walaupun kita masih kuat. Saya mau sebanyak-banyaknya nanti. Kalau rangkaiannya sudah selesai, mau istighfar yang sifatnya mutlak, habis maghrib tidak pulang, mau nunggu isya, istighfar berkali-kali silahkan. Tapi begitu kita kerjakan ba'da sholat fardu, ya 3 kali. Itu namanya muqayyad. Tertentu. Bacaannya ada, jumlahnya ada, tempatnya membacanya harus di situ. Selesai sholat fardu. Bagaimana kalau habis ba'diyah? Kita membaca begitu. Seperti urutan sholat, habis sholat fardu, tidak ada uswahnya. Itu namanya muqayyad. Contoh lagi, doa sebelum tidur itu muqayyad, Pak. Jadi penjenengan sudah berbaring, ya bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan dibaca di sembarang tempat. Naik motor bacanya bismika Allahumma ahya. Ngantuk nabrak-nabrak. Itu namanya muqayyad. Ya. Iya. Belum. Belum selesai. Iya. Isbiru wasabiru, ya. Gregetannya, Pak. Ya, saya bisanya begini, slow, tidak bisa cepat, ya. Yang kedua ada zikir, doa yang namanya mutlak. Doanya diajarkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah menyebutkan berapa jumlahnya, dibaca kapan. Namanya mutlak. Contoh, 2 kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Rasul udah bilang berapa? Kapan itu udah bilang.
Jadi pulang dari taklim ini sambil naik motor sambil subhanallah wa bihamdi subhanallah itu boleh. Namanya zikir mutlak. Rasulullah menyampaikan sebaik-baik istighfar yang kemudian kita hafal dengan sebutan Sayyidul Istighfar, Rasulullah tidak bilang dibacanya kapan, berapa kali, tidak dibilang. Jadi habis taklim sambil mau tidur, sudah berbaring, masih belum ngantuk, saya mau perbanyak Sayyidul Istighfar, silahkan. Itu namanya mutlak. Ada uswahnya. Atau berdoa di waktu-waktu yang mustajabah, Rasulullah sebutkan waktu-waktu mustajabahnya. Tetapi Rasulullah tidak sebutkan doanya. Artinya apa? Doanya diserahkan kepada Bapak Ibu. Kebutuhannya kan beda-beda. Anakku mau tes, Pak. Nah, saya mau berdoa. Habis tahajud misalnya, saya mau berdoa. Anakku lagi tes. Nah, satunya lagi anaknya mau ngelamar pekerjaan. Tentu kan doanya beda. Satunya lagi anaknya mau ngelamar perempuan. Kan doanya beda juga. Nah, satunya lagi doa mau hajatan. Kan doanya beda juga. Maka diserahkan. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi itu, kalau dia minta rezeki, tak kasih rezeki. Kalau dia minta ampunan, tak kasih ampunan. Hal-hal yang tadi berbeda-beda namanya rezeki, Bapak Ibu. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis tahajud, imamnya masih bujangan. Mau minta istri. Ya silakan. Lah makmumnya sudah punya istri, ya jangan minta. Kan beda-beda kebutuhannya. Nah, itu namanya doa mutlak. Nah, kemudian yang ketiga, dikatakan amal soleh itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya sederhana. Kalau orang bilang, Pak, ini ada amalan A. Ini kan tinggal tanya, itu dari mana ya? Oh, saya diajari guru saya dari hadis ini A, B, C, D. Oh ya, siap. Saya ittiba kan. Tapi kalau ada orang, saya mau lagi ngamalkan ini, biar ini, amalan ini, biar ini, kemudian ditanya, ini dari mana? Ya, aku mikir dewek. Ya, jangan diikuti. Kan begitu. Sebenarnya nanti di masar tidak ada yang tanggung jawab. Begitu? Pak Haji Unung mau tanya apa, Pak? Ya. Iya. Iya. Teks hadisnya hanya menyebutkan kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi begitu Allah letakkan di atas tangan kiri, bawa ke dada. Ketika ada orang yang kemudian mendahulukan kanan itu kan menggunakan dalil umum. Rasulullah SAW itu kata Ibunda Aisyah, senantiasa mengawali kegiatan-kegiatan baik dengan anggota tubuh sebelah kanan. Memakai terompah kaki kanan dulu, memakai baju ya kanan dulu, bahkan menyisir rambut kepala kan bagian kanan terlebih dahulu. Ini kan dalil umum. Tapi sholat tadi sudah ditanyakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya tata cara sholat itu dalilnya khusus. Rasulullah teladankan, disaksikan oleh para sahabat, diceritakan kepada murid-muridnya, sampailah kepada para penulis kitab hadis. Dan kita belajar dari guru-guru kita, dibacakan hadis-hadis ini. Ya begitulah yang kita praktekkan. Jadi dalil umum jangan dipakai untuk dalil khusus. Ada pengkhususan. Gampangannya begini, Pak. Di jalan raya itu ada tulisan, ada simbol melengkung di garis. Di bawahnya ada tulisan kecuali petugas. Iya, itu kan tidak boleh nikung, tidak boleh belok di situ. Tapi kalau petugas memang diizinkan oleh undang-undang, ya silakan. Ini artinya pengkhususan. Nah, kalau kita ikutnya umum ya jangan ikut. Jangan ada petugas belok kita ikut belok. Nah, pelanggaran. Ada gitu ya. Atau lampu merah misalnya, lampunya bukan lampu namanya traffic light ya. Ada merah, kuning, hijau. Diizinkan meskipun merah jalan ambulan misalnya. Mobil jenazah. Lah kita yang tidak bawa ambulannya jangan kemudian wah kesempatan ngikuti di belakangnya. Ngindil kan begitu. Jadi gambarnya seperti itu. Ada aturan yang sifatnya umum, ada aturan yang sifatnya khusus. Mengawali dengan yang
dalil umum, tapi sholat dalilnya khusus. Artinya kalau seorang mempraktekkan begitu takbir Allah Akbar, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, taruh di dada, ya kita praktekkan itu. Jangan kemudian kanannya maju, nanti kalau kanannya maju kan ketutup kiri, akhirnya kan ada sesuatu yang bertambah gerakan. Begitu, Bapak Ibu, cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.